Selamat mendengarkan podcast ini. Kecemasan dan kekhawatiran saudaraku sekalian adalah pengalaman hidup atau bisa menjadi bagian hidup setiap orang. Banyak di antara kita yang mudah cemas, mudah hanyut di dalam kekhawatiran. Tahukah saudara bahwa salah satu penyebab mengapa seseorang mudah mengalami kecemasan dan kekhawatiran? Salah satu penyebabnya ini, ketidakpercayaan terhadap kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan itu mengasihi kita tanpa batas. Mengapa dikatakan tanpa batas? Sebab kalau putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, harta, kekayaan yang tak ternilai, milik yang tersayang dari Bapa di surga, rela diberikan bagi kita, apalah artinya kebutuhan yang lain? Sama seperti kalau seorang ayah membuat surat wasiat berisi penyerahan warisan bagi anaknya. Seluruh harta orang tua ini diberikan, yang jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, rela diberikan untuk anaknya. Apalah artinya uang receh 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1-2 juta rupiah. Di dalam Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, karena demikian besar, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dunia itu bukan bendanya, tapi kita manusianya, saudara. Sehingga putranya diberikan kepada kita. Saudara, kalau putranya diberikan untuk kita, apalah artinya kebutuhan yang lain? Sekilas hal ini nampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana sekali. Mengapa? Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak mempercayai fakta ini, bahwa Tuhan mengasihi umat pilihannya tanpa batas. Tidak sedikit orang Kristen yang pikirannya masih terdapat prasangka terhadap Tuhan, seolah-olah Tuhan kurang peduli terhadap kebutuhannya, Tuhan kurang peduli terhadap masalah hidupnya. Padahal saudara, asal kita sudah memenuhi bagian kita kerja keras, rajin, giat, jujur, jaga kesehatan, hemat, pasti Tuhan memberkati. Dan tentu pengertian berkat di sini harus dipahami dengan benar, tetapi yang pasti saudara tidak mungkin dipermalukan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Coba lihat gejala-gejala orang yang tidak mempercayai kasih Tuhan yang tiada batas ini. Dari cara dia berdoa, dari isi doanya, kelihatan bahwa dia belum sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan mengasihi dirinya tanpa batas. Sering orang berdoa begini, ya Tuhan, berkatilah usahaku supaya jangan bangkrut. Kelihatannya ini benar, tapi sebenarnya ini doa orang Kristen yang belum dewasa. Ya kalau dia belum dewasa ya kita maklum, baru 3 bulan jadi Kristen. Tapi kalau sudah 30 tahun, doanya masih begitu. Ya Tuhan, tolonglah, berkatilah usahaku supaya jangan sampai bangkrut. Kasihanilah hamba ya Tuhan. Tuh, kayak anak tetangga kan. Kenapa begitu sih nadanya? Doa seperti ini mengesankan bahwa Tuhan harus dibujuk, harus didesak untuk memberkati umatnya. Tahu nggak orang yang tidak bertuhan, tidak punya Yesus, kerja keras saja,
Tuhan berkati, apalagi saudara anak-anak Tuhan. Asal kerja keras ya. Mau buka usaha pagi-pagi kita mengatakan, Tuhan, aku serahkan usaha ini di dalam tangan-Mu. Amin. Gak usah dengan cara, oh Tuhan, tolong kasihani aku. Berkati, jangan sampai bangkrut Tuhan. Lalu puasa. Bukan tidak boleh puasa. Isi puasa saudara itu apa? Alkitab juga menunjukkan anak-anak Tuhan puasa untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, sampai nafsu makannya hilang. Bukan puasa biar dapat jodoh. Itu kejawen. Anda tidak kenal Tuhan dengan benar. Contoh lain misalnya, seseorang yang ada di dalam pesawat terbang yang sedang menghadapi cuaca buruk, sehingga pesawat dalam situasi yang berbahaya. Kemudian seorang Kristen berdoa begini, Tuhan, tolong lindungi aku, tolong selamatkan aku. Supaya doanya lebih dijawab begini, ditambahkan gini, dan semua orang-orang di sini ikut selamat. Seharusnya dia tidak perlu berseru-seru seolah-olah Tuhan ada di tempat lain dan tidak memperdulikannya, mensiap-siap seperti anak ayam yang ditinggal induknya. Seharusnya dia cukup berkata, dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku Tuhan. Dan bila kita sudah berdoa demikian, kita harus yakin bahwa semua dalam kontrol dan monitor Tuhan, dalam genggaman Tuhan yang sempurna. Seandainya pesawat itu benar-benar jatuh, berarti itu sudah waktunya kita pulang. Con, kinhan nyicon. Oh. Artinya sekarang kamu pulang. Ya enggak apa-apa. Saudara mau mencegah Tuhan mau panggil saudara, bisa? Enggak bisa. Saya ngomong ini berdasarkan pengalaman. Saya sudah beberapa kali punya pengalaman naik pesawat bermasalah. Pernah pesawat jatuh sekian ratus ya, dari sekian puluh ribu kaki dari permukaan tanah. Semua orang teriak. Soft drink aja bisa tumpah. Semua teriak. Gitu. Itu paduan suara tanpa latihan, seragam semua. Pernah naik pesawat terbang, saya di pintu jendela. Tiba-tiba itu pesawat itu entah banyak pecah, gitu. Jadi saya lihat tanah itu di dekat. Jadi pengalaman itu membuat trauma. Jadi saya naik pesawat terbang sempat takut-takut. Lalu saya berpikir bagaimana saya tidak takut ya. Kan saya pergi terus dengan pesawat terbang. Sering. Oh, saya belajar. Saya tidak perlu takut. Jadi kalau misalnya dalam bahaya, kita tidak usah sampai teriak, Tuhan tolong, haleluya, haleluya. Sampai kata haleluya yang artinya terpujilah Tuhan dipakai untuk berteriak, haleluya, haleluya. Artinya matilah aku, matilah aku. Mestinya haleluya kan dipakai untuk yang bagus. Kalau kita pakai haleluya kan begini, nyanyikan menyembah Tuhan. Haleluya. Artinya terpujilah Tuhan. Kadang-kadang orang Pentakosta ditodong orang, haleluya. Loh. Artinya terpujilah Tuhan kok. Ini latah-latah begitu harus ditobati. Orang Pentakosta kadang-kadang ya kaget ada tikus lewat. Darah Yesus. Loh, tikus lewat kok disebut darah Yesus. Apa ndak bisa menghargai darah Yesus yang benar ya? Haleluya, haleluya. Nggak perlu begitu. Tentu kita jangan sengaja membawa diri kepada bahaya. Misalnya naik mobil lalu ada berita di radio, jangan lewat jalan ini karena ada huru hara. Ya kita pindah tempat lain, lewat jalan lain. Jangan biarin Tuhan beserta kita. Ini mau minta amsyong apa? Cari tempat lain, betul nggak? Di tempat lain ternyata ada huru hara juga. Ya sudah, aku sudah berusaha kok. Amin, saudara. Buka toko, buka warung mie ayam. Usahakan alat-alatnya bersih, senyumnya ramah, tulus, ya kan?
Tapi toh tidak maju. Berarti Tuhan suruh saya usaha yang lain. Atau harus sabar beberapa bulan. Jangan curiga sama Tuhan. Ingat ya. Jangan pakai haleluya sembarangan ya. Ada setan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Setannya jadi geli juga. Haleluya untuk menyembah Tuhan kok malah dipakai untuk haleluya, haleluya. Ngusir setan. Tidak benar dong. Saya pernah diundang di satu keluarga doa, kebaktian doa rumah tangga. Pendetanya lebih tua dari saya tentunya. Itu masih muda saya. Jadi bapak rumah tangga ini diberi jimat, orang Tionghoa tahu ya, keluarga Koteofu ya, depan rumah, tahu ya. Nah itu minta dibakar karena mereka sudah punya Yesus, jadi tidak perlu pakai begitu lagi jimat-jimat. Udah pakai penggorengan dibakar. Pendetanya itu ya halus gitu. Ces. Akhirnya saya bilang, mana Pak, saya bakar. Sambil kerapinya, sambil 3 biji. Tiba-tiba, ini benar. Bus. Jadi itu jimat dibakar, jadi bus. Gitu. Kaget. Rupanya ada kuasa gelap masuk di orang tua bapak rumah tangga itu. Encim-encim. Tapi begitu masuk ke dia, jadi kuat. Silat dia. Pakai bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Nah sebelahnya itu ada orang lagi doa haleluya, ditempelin. Dia lagi kusuk, ditempelin. Bisa dibayangkan, dia punya ekspresi wajah. Lagi haleluya. Begitu dia memarah kan. Taunya orang tua dari bapak rumah tangga di situ. Nah pendetanya mesti kan menangani. Dia gembalanya, saya kan tamu. Dia bukannya menangani, dia malah lipat tangan begini. Haleluya, haleluya, glory. Kayak di kutub utara kedinginan. Haleluya, glory. Wah akhirnya sambil alih, dia silat. Saya hadapi dia, wapujen sanyi. Saya tidak kenal kamu, saya lompat dalam nama Yesus. Kena palanya, tek, jatuh gini. Dung. Ya saudaraku, haleluya jangan dipakai sembarangan. Pesawat kudak. Haleluya, haleluya. Itu menunjukkan saudara tidak percaya Tuhan. Seolah-olah Tuhan di tempat lain. Tuhan ada di situ. Cukup berkata, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Kadang-kadang ada orang bilang gini, sebenarnya saya nggak takut mati Pak, cuma saya ingat anak-anak saya. Lalu alasan aja. Lalu alasan aja lu takut. Kita harus belajar tidak melukai hati Tuhan dengan sikap seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan kita. Tuhan memperdulikan dan memperhatikan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Percaya saudaraku. Gambaran terhadap pribadi Tuhan sering didasarkan pada apa yang kita dengar dari orang lain atau konsep agama-agama lain. Akhirnya kita tidak mempercayai Tuhan sebagaimana seharusnya. Di dunia ini terdapat banyak agama dan keyakinan terhadap dewa-dewi. Dan dewa-dewa itu sering diciptakan oleh manusia sendiri. Supaya menang perang, bikin dewa perang. Percaya adanya dewa perang. Supaya subur, percaya ada Dewi Sri. Orang Jawa itu ada Dewi Sri, betul nggak? Yang mempercayai dewa kesuburan, saudaraku sekalian. Ini bukan Sri yang lain, ini Dewi Sri gitu, saudara. Nah, gambaran dewa-dewa tersebut pasti ya tidak benar, tidak sama dengan apa yang dikatakan Alkitab. Gambaran mengenai dewa inilah yang merasuk dalam pikiran orang Kristen. Biasanya orang tua yang memiliki keyakinan yang mereka warisi dari orang tua, itu gambaran yang salah tentang Tuhan. Mungkin orang tua kita Kristen, tapi akong kita tidak Kristen. Akongnya dia juga tidak Kristen, akong papa kita. Yang mengenal Tuhan dengan konsep Tuhan yang diyakini nenek moyang. Padahal Tuhan Alkitab tidak begitu. Kalau sudah keburu jadi orang Kristen, waduh, harus dirubah. Sering gereja kurang teliti di sini, apalagi kalau yang masuk itu orang yang kuat pendidikan, kuat ekonomi, kuat pangkat, kekuasaan. Gereja menganggap mereka sudah cukup mengerti Tuhan dan tidak mendidik.
Apalagi kalau mereka punya kekuatan tertentu, udah jadi pengurus gereja, rusak gereja. Bukan tidak boleh jadi pengurus gereja, belajar dulu. Jangan konsep Tuhan yang salah diajarkan. Kadang-kadang ada mantan atlet atau mantan pejabat atau mantan pengusaha yang kaya. Kesaksiannya bagus, suruh bersaksi. Setelah itu suruh khotbah lagi. Loh, bukan tidak boleh khotbah, lu belajar dulu. Nah, jemaat sering ditipu di situ. Maka di sini nggak pernah ada mantan pengusaha yang nggak bertobat sungguh-sungguh disuruh khotbah. Kalau ada pengusaha yang khotbah di sini, saya didik dulu, saya latih dulu, saya ajar dulu, saya lihat dulu persiapan khotbahnya. Sungguh, saya muridkan dulu, walaupun tentu ya tidak seperti gurunya, dia harus belajar banyak. Pasti sudah saya screening, saya scan dulu. Kenapa Pak? Kalau udah bener langsung cut. Masyarakat Kristen yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non-Kristen di Indonesia ini juga cenderung terpengaruhi oleh agama mayoritas. Bahaya. Pagi hari sudah dengar ceramah subuh. Jam-jam tertentu muncul sembayangannya, doanya. Nanti sinetron-sinetron juga berbau agama mayoritas. Saya tidak menjolimi agama lain ya. Saya tidak menjelekkan agama lain, tetapi saya harus mengatakan kepada saudara sebagai pemimpin saudara di sini itu tidak sesuai Alkitab. Anak-anak kita kalau dijejeli terus begitu lama-lama jadi mualaf. Saudara prihatin nggak itu? Makanya orang tuanya harus bertumbuh mengenal Tuhan. Nggak rela dong keluarga kita pindah agama. Apalagi kalau muncul itu artis-artis yang dulu agama Kristen pindah agama, dimunculkan. Giliran agama lain masuk Kristen nggak dimunculkan tuh. Gua kan punya perasaan. Ya Allah. Saudara sedih. Apalagi kalau agama di sekitar kita, ada banyak agama ya, yang ajarannya seakan-akan mirip Alkitab. Tuhannya penyayang, pengasih. Sehingga begitu mudah kita mengadopsi ajaran itu, mengimport, lalu mengenakannya bagi Tuhan kita. Betapa celakanya. Kalau orang Kristen mengimport gambaran mengenai dewa-dewi dan Allah agama lain, lalu mengenakannya bagi Tuhan kita. Gambaran mengenai dewa atau Allah mereka pasti tidak sesuai Alkitab. Ingat ya, saya tidak menjolimi agama lain ya. Tetapi sebagai pelayan saudara, sebagai bapak rohani di gereja ini, saya mengatakan itu tidak sesuai Alkitab. Ingat, saya tidak menjolimi agama lain. Saya harus mengatakan itu tidak sesuai ajaran kita. Kita harus kembali ke Alkitab. Sering kan, ya, orang itu tuh pengenalannya akan Tuhan dalam pikirannya salah. Karena orang tua mewarisi ajaran tentang Tuhan yang salah. Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang garang. Tuhan yang haus kekuasaan dan kehormatan. Harus dipuji-puji. Sering-sering dipuji-puji ya. Bukan tidak boleh memuji-muji Tuhan. Pujian harus lahir dari kekaguman akan Dia. Dari pengenalan pribadi. Bukan mulut tok. Ayo katakan haleluya. Ayo haleluya. Tidak berkualitas. Puji Tuhan ya. Memuji Tuhan ya. Kalau enggak dikutuk Tuhan loh. Taat ya sama Tuhan. Kalau enggak taat dihukum loh. Taat karena Tuhan mengasihi kita. Taat karena Tuhan kasih adanya. Taat karena takut dihukum. Beda itu. Tuhan digambarkan Tuhan yang menentukan takdir. Seolah-olah Tuhan itu absolut dan bersifat sewenang-wenang. Naik mobil tabrakan, kaki patah dan mata keluar sebelah. Lalu berkata, takdir. Semua takdir yang maha kuasa. Coba datang ke saya. Saya bilang kagak takdir tahu. Lu kagak tidur semalam nonton bola. Udah tahu besok bakal bawa mobil pergi kerja. Lu gak tidur. Bagaimana lu gak nabrak? Nah, itu masalahnya. Amin. Takdir Pak. Saya dapat laki-laki model begini. Sudah takdir dari yang maha kuasa. Bukan takdir. Kenapa lu pilih Jambrong gak pilih David? Waduh Pak, takdir Pak. Saya tidak tahu istri saya. Dulu saya pikir dia bidadari, ternyata kuntilanak. Itu bukan takdir. Kenapa kau pilih Maimunah bukan Esther? Elizabeth, Maria, Marta, Margareta. Yang jelas bukan margarin. Kenapa engkau pilih yang ini? Kan masih banyak wanita lain. Ada Monica, ada Elizabeth.
Dan jangan lupa, Ling guru sekolah minggu. Takdir lagi. Nggak naik kelas. Pak, nggak hoki. Hah? Lu kagak naik sekolah. Bukan kagak hoki. Lu mayung. Kagak belajar. Kagak hoki lagi. Ada penyakit nih orang. Paling-paling dah. Itu ajaran siapa coba? Lalu Tuhan dituduh sebagai biang kerok dari persoalan hidup. Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang harus ditemui dengan mediator. Kalau dewa-dewa ada mediatornya enggak? Ada kan? Dukun, betul enggak? Mediator, tahu saudara? Pimpinan atau pimpinan agamanya. Kristen itu sebenarnya enggak perlu. Saudara bisa langsung. Jangan dikit-dikit. Pak Pendeta. Oke, kalau Anda orang Kristen baru, oke. Tapi kalau saudara lama jadi Kristen, jangan gitu dong. Pendeta, saya mau buka toko, tolong doakan. Oh ya, gampang buat saya. Saya datang, saya doakan. Kurang dapat amplop. Ya, saya nggak mau. Lu sewa toko aja belum tentu kebayar. You belum tentu bisa untung di toko ini. Kok bisa kasih kolektor? Nggak usah ya, nggak usah ya. Anarki saya. Kecuali memang buka kantor gue kaya raya, oke, kasih di gereja, nggak usah kasih ke saya. Nanti jangan saya digambarkan kayak dukun gitu, biar laris tokonya, saya diundang gitu, bidi. Terus pulang bawa amplop, dukun kali gua, nggak boleh begitu. Doa sendiri, tapi kalau mungkin Anda mengucap syukur, seneng dah, oke. Karena karyawan banyak yang non-Kristen, Pak, pengen ya kita bikin syukuran. Oke, datang. Doa satu kalimat, ikut makan bareng. Oke. Tapi jangan berpikir bahwa otomatis tokomu laris ya. Tidak. Kau rajin nggak? Jujur nggak? Kerja keras nggak? Kamu suka mengalah nggak? Kamu urusi perusahaanmu dengan benar nggak? Kalau engkau penuhi pasti diberkati. Orang kafir jadi diberkati. Bukan tergantung Erastus, tergantung kamu sendiri. Tapi orang Indonesia sering dibohongin. Pendeta saya sakti loh. Dengan mendoakan toko saya laris. Apalagi kalau sudah dikasih minyak. Saya bukan tidak percaya minyak loh. Minyak itu tanda kalau perkakas bait Allah mau dipakai Tuhan diminyakin. Kalau Anda punya toko diminyakin berarti jadi milik Tuhan ya. Supaya laris. Itu perdukunan. Salah bener itu. Pak Pendeta, tolong doakan rumah saya ada setan, Pak. Jangan staf Bapak ya, harus Pak Eras. Karena Pak Eras Tuhan Yesusnya lebih gemuk. Setan itu saudara usir sendiri. Setan itu takut sama saudara. Saya pernah di hotel itu mendengar ketukan pintu. Dan itu lebih 5 kali. Buka. Nggak ada. Buka. Nggak ada. Itu jam 12 lewat loh. Terus lagi. Buru-buru. Lorong panjang hotel. Pasti nggak ada orang. Lalu jam 1:30 kira-kira karena kita minta sesuatu. Tadi sudah minta sesuatu dari petugas hotel. Datang. Saya pikir kayak tadi. Saya nggak bukain. Tapi hati saya mengatakan buka. Lalu saya buka. Petugas hotel. Udah, lalu saya bilang gini, Pak, dari tadi orang ketok. Gak ada orang. Seperti ini ketoknya. Seperti yang Bapak ketok. Rupanya itu memang etika hotel di situ. Kalau ketok gak boleh begini. Harus. Itu orang ngeliatin saya sebentar gitu. Mungkin dia mau ngomong gini, mungkin. Pak, ini memang bekas ada orang bunuh diri. Pak, memang di sini ada aneh-aneh. Karena saya pernah juga nginep satu hotel, hari itu juga orang ada yang keluar, malam keluar. Saya juga di hotel itu, tapi saya nggak keluar. Waktu itu anak saya masih kecil ya, saya lupa Stephen teman bilang, Mama, saya takut ya di hotel ini. Memang sempat ngomong gitu. Tapi kita anak Tuhan. Saya nggak usir-usir. Tutup pintu, ambil barang, tidur. Dan memang nggak ada orang ngetok lagi.
Mungkin itu kuasa gelap yang tadinya tinggal di situ. Karena saya masuk bersama para malaikat, setannya itu keluar. Kan di luar kedinginan. Dia mau join lagi. Gua tabok lo join sama gua. Biasa aja kali. Tidur dah. Kalau di rumahmu ada angker-angker, usir sendiri. Jangan berkata, ini setan dahsyat. Harus ketemu pendeta yang gemuk. Wah. Ini gambaran yang salah mengenai Tuhan. Tuhan itu menyertai saudara tanpa harus perantara. Amin. Nanti saudara belajar mulai hari ini. Jangan manja. Dikit-dikit pendeta. Kecuali saudara memang membutuhkan doa. Kami doakan. Tapi kalau yang sudah 3, 5, 7, 10, 15 tahun jadi Kristen, jangan mudah minta didoakan. Saudara harus belajar mandiri. Sebab kalau saudara nanti di ujung langit mana ada masalah, saudara mau hubungi siapa? Hah? Ada orang pernah bilang gini, cari Pak Eres mah susah, lebih gampang cari Tuhan. Ya iyalah. Cari Pak Eres mah susah, sibuk. Gampangan cari Tuhan. Ya iyalah. Gituin aja. Kalau saya dicari lebih gampang dari Tuhan, emangnya gue lebih dari Tuhan? Tuhan itu beserta kita kemanapun kita melangkah. Di darat, di laut, di udara, Tuhan beserta saudara. Amin. Jangan punya gambaran yang salah bahwa Tuhan itu dijangkau harus lewat perantara. Jangan berpikir begitu. Saudara harus doa sendiri. Pak Pendeta tolong doakan, tumpangin tangan ya Pak, supaya lebih dahsyat tumpangin badan. Nggak usah begitu, saudara doa sendiri. Amin. Temuin Tuhan saudara, dan kemanapun saudara melangkah, Tuhan beserta saudara. Nanti kalau sudah di ujung maut, tanpa didampingi siapapun Anda berani, sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak butuh perantara. Yesuslah perantara kepada Bapa di sorga. Kita harus mencari Tuhan sendiri dan menemukan Tuhan sendiri. Saudara mau? Saudara jangan curiga kepada saya ya. Jangan berpikir ini pendeta malas, pelit. Tidak begitu. Yang berikutnya, gambaran yang salah mengenai Tuhan juga bisa dibangun dari pengalaman hidup yang dialami seseorang. Kalau seseorang pernah mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya, kalau seseorang pernah mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya dari orang-orang yang seharusnya mengasihi dirinya, maka gambaran tentang Tuhan bisa terbangun lewat pengalaman itu. Yang pertama lewat orang tua, yang kedua lewat para rohaniwan. Kalau orang tuanya galak, garang, dikit-dikit marah, gampang melotot, tidak toleransi. Orang tua gampang marah. Mereka punya bayangan Tuhan itu seperti itu tanpa disadari oleh orang tersebut. Orang itu sendiri tidak sadar bahwa dia punya gambaran yang salah tentang Tuhan, dibangun dari pengalaman hidupnya. Dalam pikirannya Tuhan adalah Tuhan yang galak, yang menuntut, yang tidak toleransi, yang gampang marah, dan lain sebagainya. Merubah gambar yang salah ini tidak mudah, sebab pengalaman bertahun-tahun yang dialami oleh orang tersebut telah mengakar dan menjadi luka batin. Ya, yang pertama dari orang tua, yang kedua dari pendeta atau rohaniwan, yang ketiga dari orang Kristen. Model begini nih orang Kristen. Tuhannya juga pasti model begitu tuh. Saudara mengerti maksud saya? Maka orang tua tidak boleh semenang-menang kepada anak. Anak salah ya udah kita peluk, kita perbaiki. Jangan dikit marah, mulutnya jahat, nuntut, tidak toleransi, salah dikit ngamuk. Bapak-bapak ngerti tidak? Ngerusak citra diri, gambar diri bisa rusak gara-gara itu.
Apalagi kalau orang tua yang mulutnya jahat. Kamu goblok, kamu tolol, kamu dasar anak setan. Untung anaknya nggak bilang, kalau saya setan, papa genderuwo. Dasar lo, tuyul. Anak bilang, kalau saya tuyul, mama kuntilanak. Rusak kan? Jangan. Atau pendeta yang pelit, pendeta yang perhitungan soal duit, yang tidak mau bantu orang. Tapi jangan disalahgunakan perkataan ini. Kalau saudara suka-suka minta bantuan, saudara malas lalu minta bantuan, waduh, jangan dibantu yang malas-malas begini, rusak nanti. Saya juga harus dilindungi oleh staf saya, karena saya ini kan luar biasa sibuknya. Tidak bisa setiap orang saya besuk. Nah, maka staf tolong membantu mereka yang susah, yang sakit, yang meninggal, tidak punya biaya, harus dibantu. Harus. Bukan sebaiknya, harus. Dan saya kira gereja ini cukup untuk menolong orang dalam batas-batas tertentu yang mampu dilakukan gereja ini. Ada seorang yang menjual alat musik, saudara. Harganya sebenarnya belasan juta. Karena itu barang mahal. Mungkin itu dia jual kemana-mana nggak laku, lalu dihubungi pendeta. Pak, saya mau jual alat musik. Oh ya, boleh. Karena pendetanya juga rumahnya bisa ada biasa ada musik atau dikasih gereja. Berapa harganya? Sekian. Oke, nggak usah ditawar. Karena ada masalah berat keluarga ini. Oke, transfer ATM. Tapi ini pendeta tuh ragu-ragu mau ngambil alat musiknya. Ketemu di gereja, si pemilik alat musik berkata, Pak, nanti saya antar. Oh, udah usah, saya punya stok banyak, bisa diambil tuh barang itu. Ada mobil bong, mobil apa, bisa. Berat tuh barang, saya bawa sendiri, kata pendeta ini. Tapi nggak diantar juga, belum diantar juga. Satu kali ketemu di kebaktian, si pendeta ini nanya gini, kamu punya alat musik itu apa sih? Saya kasih kursus Pak, les. Oh, nah kalau you jual nanti pakai apa? Dan nanti gampang lah. Oh, enggak usah deh. Kalau begitu enggak. Jangan you antar ke rumah saya, you ambil aja itu barang. Itu istrinya sampai terharu, sampai peluk pendeta. Depan orang kan bisa bahaya kan. Tapi kalau suaminya kan jadi agak, kalau istrinya mau amin langsung kan. Suaminya, aduh Pak, nggak enak nih, kok iseng aja. Enggak usah gitu. Uang segitu juga masih kuat saya gitu, kata pendeta. Ini orang sudah kecewa di beberapa gereja. Pendeta yang lama ya pelit, tidak peduli. Gambaran tentang pendeta, tentang Tuhan bisa rusak. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, perbuatan baik kita itu harus sedemikian rupa sampai orang merasa bahwa ini perbuatan baik Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita itu mengasihi orang, memperhatikan orang. Kalau memang bagian kita sampai orang itu merasa ini perbuatan baik Tuhan. Ada seorang pelayan Tuhan yang namanya cukup dicemarkan oleh seseorang. Orang itu punya masalah berat, nggak ada jalan keluar. Ini pelayan Tuhan, tolong dia, penuhi kebutuhannya. Nggak bisa ngomong nih orang. Biar, lu pasti punya gambaran yang salah tentang pendeta. Nih, begini nih, Tuhan tuh begini nih. Perbuatan baik kita yang sedemikian rupa sampai orang merasa ini perbuatan baik Tuhan. Sehingga gambaran tentang Tuhan tidak rusak dalam benak dia. Dan itu yang namanya meninggikan Tuhan, saudara. Dan saya berharap saudara mendengar firman ini bisa berubah. Bisa mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan yang bisa dipercayai. Jangan ragukan. Kalau keadaan kita hari ini adalah keadaan yang paling tidak menyenangkan, percayalah, semua dalam kontrol dan monitor Tuhan yang sempurna. Jangan meragukan Tuhan. Tuhan pasti menolong pada waktunya. Kalaupun tidak menolong menurut yang kita mau, tetap kita percaya Tuhan tidak pernah mendatangkan celaka bagi kita. Amin.